Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang di dalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Rekan-rekan semua yang baru mampir di channel ini, jangan lupa saya mohon untuk memberikan dukungannya dengan cara like, comment, share, dan juga tentunya untuk subscribe channel Pertanian Terpadu agar tidak ketinggalan dengan berbagai informasi yang rutin saya bagikan. Rekan-rekan semua, saya beternak ayam kampung sebagai usaha sampingan sudah sejak lama. Selama itu sudah banyak trial and error yang saya lakukan. Salah satunya uji coba ternak ayam kampung secara intensif dengan skala yang agak banyak. Dari apa yang saya alami, saya mengambil kesimpulan sementara bahwa ternak ayam kampung secara intensif itu sangat sulit dan bahkan resikonya cukup besar. Nah, agar tidak salah paham, mari kita bahas beberapa alasan kenapa hal itu bisa terjadi. Pertama, rekan semua, bicara mengenai ayam kampung, maka jelas kita akan dihadapkan pada kenyataan bahwa pertumbuhan ayam ini tidak cukup bisa diandalkan. Ayam kampung dikenal memiliki pertumbuhan yang lambat. Saya sudah membuktikannya sendiri. Ayam kampung biasa untuk mencapai bobot 1 kg bisa sampai 4 atau bahkan 5 bulanan lebih. Ayam kampung Rambon, silangan Bangkok, dan kampung biasa pertumbuhannya hanya lebih cepat sedikit. Jenis ayam kampung lainnya bagaimana? 11-12 KUB misalnya, pertumbuhannya lebih bagus dari ayam kampung biasa, tapi menuntut standar pakan tertentu dengan pengelolaan atau perawatan yang khusus. Yang lain pun tidak jauh berbeda begitu. Rekan semua, masalah pertumbuhan ini berkaitan juga dengan pakan tentunya. Misalnya begini, ayam kampung biasa pertumbuhannya akan lebih bagus jika didukung dengan pakan yang bagus, pakan yang baik. Harga pakannya tentu saja lebih mahal. Jadi, jika kita ingin ayam kampung kita bagus, cepat besar, maka konsekuensinya kita harus menyiapkan pakan yang lebih mahal. Ini kemudian akan menjadi masalah ketika rentang atau waktu pemeliharaannya lebih lama. Katakanlah lebih dari 2 bulan. Maka kita harus menyiapkan modal yang tentu saja lebih banyak dari sebelumnya. Mengenai pertumbuhan ini tergolong rumit memang ketika kita hendak beralih ke sistem intensif. Dengan sistem intensif maka ayam akan 100% tergantung pada pakan yang kita berikan. Di sisi lain, pertumbuhan juga akan sangat tergantung pada kualitas pakan yang kita berikan. Nah, intinya dengan sistem intensif kita tidak bisa bermain di pakan alternatif dan kita harus menyiapkan modal lebih banyak untuk jenis ayam kampung. Selanjutnya yang kedua rekan semua, mengenai harga. Baik itu harga pakan maupun harga jual. Masalah di harga pakan adalah di hitungan akhirnya, pemakaiannya secara keseluruhan sampai panen. Biasanya setelah dihitung-hitung, modal yang kita habiskan besar. Itu jelas sudah menjadi beban tersendiri bagi peternak. Menjalankan sistem ternak intensif, peternak sudah tentu harus menyiapkan modal yang lebih banyak lagi. Itu sudah menjadi keharusan. Di sisi lain, mengenai harga jual, boleh kita katakan harga ayam kampung memang lebih mahal, lebih stabil. Tetapi nyatanya
Harga yang mahal tersebut seringkali di hitungan akhirnya tidak sesuai dengan jumlah modal yang kita keluarkan. Setelah dihitung-hitung total penjualan, kita kurangi modal yang kita keluarkan, hasilnya sangat tipis, bahkan seringkali terjadi minus. Di sini masalahnya rumit. Masalah rumitnya adalah hubungan atau kesesuaian antara biaya pakan dengan harga jualnya. Sedangkan kita sendiri tahu bahwa sistem ternak intensif mengharuskan kita memberikan pakan yang lebih baik dan lebih banyak. Kalau bicara mengenai harga, rekan semua, ayam kampung biasanya bisa mendapatkan rentang harga jual bobot 1 kg yaitu antara 35, 38 sampai 45 atau 50 ribu tergantung daerah masing-masing. Harga sebesar itu jika dihitung-hitung dengan lamanya pemeliharaan seringkali tidak sesuai. Nah, itu tadi kita belum bicara mengenai resiko. Rekan semua, dengan dua kondisi di atas yaitu pertumbuhan lambat dan modal pakan yang besar, maka resiko yang dihadapi oleh peternak pun jauh lebih besar atau lebih tinggi lagi resikonya. Tingginya resiko ini dipengaruhi pada lamanya pemeliharaan. Itu yang pertama. Resiko terhadap penyakit, resiko terhadap kenaikan harga pakan, dan bahkan resiko terhadap fluktuasi harga jual yang sesuai dengan permintaan pasar. Semua hal tersebut memberikan kesimpulan sementara untuk saya bahwa ternak ayam kampung secara intensif masih kurang begitu menjanjikan untuk dijalankan. Namun, masih banyak faktor lain yang berpengaruh tentunya terhadap sebuah bisnis atau kelancaran usaha. Kurang menjanjikan bagi saya, belum tentu untuk rekan peternak lain, karena setiap peternak memiliki kondisi yang berbeda-beda dan tentunya nasib atau hobi yang berbeda pula. Nah, itulah tadi rekan-rekan semua sisi pengalaman yang pernah saya alami. Jadi itu ditinjau dari segi pemeliharaan yang intensif. Ayam kampung masih tetap menarik dan memiliki potensi yang cukup besar, tetapi kalau diternak secara intensif, gambarannya adalah seperti yang sudah pernah saya coba. Mudah-mudahan pengalaman yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, berkenan untuk rekan-rekan semua. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Terima kasih telah mendukung channel saya sampai sekarang ini. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya kurang berkenan. Sampai bertemu pada video selanjutnya.